Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maulana dengan NIM 23030100021 dari kelas A Teknik Informatika Angkatan 23. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman internet, yaitu pembuatan sistem informasi UKM Dramben Universitas Perjuangan Tasikmalaya berbasis web. Latar belakang pembuatan website ini adalah kebutuhan UKM Dramben akan media digital yang mampu menyampaikan informasi kepada publik, mempermudah pengelolaan data organisasi, dan mendukung proses pendaftaran secara online. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk menerapkan konsep pemrograman internet, yaitu menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, mengimplementasikan fitur CRUD, dan yang ketiga, menerapkan pemisah antara halaman front-end dan halaman back-end. Untuk gambaran umum dari sistem informasi ini adalah sistem informasi UKM Dramben ini terdiri dari dua halaman. Yang pertama yaitu halaman front-end yang dapat diakses oleh pengguna umum tanpa harus login terlebih dahulu, dan halaman kedua yaitu halaman back-end yang hanya dapat diakses oleh admin melalui proses login. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman front-end terlebih dahulu. Halaman front-end ini bisa diakses oleh publik tanpa harus melakukan proses login. Nah, ini untuk halaman frontend-nya. Pada bagian halaman frontend ini terdapat beberapa halaman. Yang pertama itu ada halaman berandanya sendiri sebagai tampilan awal dan gambaran umum dari UKM Dramben. Yang kedua itu ada halaman tentang. Nah, di sini isinya itu berisi sejarah, profil, dan visi misi serta struktur organisasi dari UKM itu. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu ada halaman kegiatan. Halaman kegiatan ini isinya yaitu menampilkan daftar kegiatan UKM Dramben. Untuk selanjutnya yaitu ada daftar anggota, yang isinya itu adalah menampilkan daftar anggota aktif UKM Dramben. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu ada halaman inventaris yang fungsinya itu sebagai menampilkan data perlengkapan dari UKM Dramben. Ada data barang atau data yang lain sebagainya, data alat misalkan. Dan untuk selanjutnya itu ada halaman, maksudnya halaman keuangan, yang isinya yaitu menampilkan informasi pemasukan dan pengeluaran. Dan selanjutnya yaitu ada halaman kontak yang berisi informasi mengenai tempat, email, kontak WhatsApp, media sosial, dan barangkali di sini ada kritik saran yang nantinya akan dikirim lewat WhatsApp dan tersampaikan kepada adminnya. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman pendaftaran bagi calon anggota. Semua data pada halaman frontend ini diambil dari database sehingga langsung diperbarui, dan ini datanya itu diinput oleh admin melalui halaman backend. Nanti kita coba jelaskan. Ya, mungkin cukup sekian tampilan dari halaman front-end. Selanjutnya kita akan melihat tampilan database-nya. Dan
Untuk perancangan database-nya, database yang digunakan di sini yaitu adalah MySQL. Terdapat beberapa tabel utama, yaitu ada tabel admin, tabel anggota, tabel inventaris, kegiatan, keuangan, dan pendaftaran. Relasi utama yang terdapat pada tabel ini adalah pendaftaran dan anggota, di mana data pendaftar nantinya yang diterima oleh admin itu akan menjadi anggota aktif. Baik, selanjutnya kita akan coba halaman bagian. Nah, ini tampilan halaman login. Untuk mengakses halaman backend ini, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Sekarang kita coba login. Kita isikan username dan juga password. Nah, seperti ini. Nah, pada halaman backend ini, admin dapat melakukan fitur CMOD atau create, read, update, dan delete pada halaman pendaftar untuk verifikasi pendaftar, kelola anggota, kelola kegiatan, inventaris, dan keuangan. Kita akan coba jalankan satu-satu. Nah, ini masuknya dari mana? Ini masuknya dari sini. Nah, ini halaman pendaftar bagi calon anggota UKM. Nantinya diisi, misalkan nah, ini masuknya ke sini. Jadi data ini dari halaman frontend yang tadi. Jika kita terima, maka dia masuk ke anggota aktif. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali dulu. Seperti itu untuk halaman verifikasi pendaftaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian halaman kelola anggota khusus admin. Nah, di sini admin dapat menambahkan nama anggota, dimulai dari mengisikan nama, misalkan nama. Setelah semua data terisi, sekarang kita ketikkan anggota. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman front end. Bagian anggota, apakah nama Ahmad sudah masuk? Nah, ini nih. Data anggota yang kita inputkan tadi jadi otomatis tampil di halaman front end atau di halaman body. Oke, di sini juga admin bisa melakukan update. Misalkan kita update namanya jadi apa? Untuk NIM-nya itu di sini gak tampil ya. Jadi di sini hanya menampilkan nama, jabatan, dan juga prodi dan angkatannya. Jadi untuk data NIM-nya itu tidak ditampilkan. Jadi kita coba update. Oke, sudah terupdate. Kita cek di halaman publik. Oke, sudah terupdate. Sekarang kita akan coba fitur delete.
kita coba lihat. Oke, sudah terhapus. Kita cek di sini. Oke, datanya sudah terhapus. Oke, mungkin itu untuk halaman tambahan anggota. Selanjutnya kita masuk ke bagian halaman kelola kegiatan. Nah, di sini yaitu admin dapat mengisikan nama kegiatannya apa, kapan nama kegiatan itu seperti itu. Lokasinya. Dan di sini bisa ditambahkan kapan. Dan di sini ada deskripsi. Sudah tersimpan dan nantinya akan tampil juga di sini di bagian halaman kegiatan seperti ini. Jadi otomatis ya data yang kita masukkan di halaman admin ini otomatis akan tampil di halaman publik. Oke, kita juga seperti biasa kita bisa mengupdate dan kita juga bisa delete atau menghapus informasi tersebut. Kita coba hapus. Dan terhapus. Kita coba lihat di halaman ya, otomatis terhapus juga. Oke, untuk selanjutnya kita coba halaman inventaris. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama barang, jumlahnya, kondisinya, dan ada keterangan. Kita coba tambahkan. Oke, data sudah tersimpan. Sekarang kita coba cek di halaman 4. Sudah masuk. Di sini juga kita bisa melakukan update. Di sini. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Lihat, sudah otomatis terhapus. Ya, selanjutnya kita akan coba halaman keuangan. Nah, di sini admin dapat melakukan pencatatan keuangan. Misalkan hari ini keterangan transaksinya apa, misalkan beli. Nah, untuk di halaman publiknya yang ditampilkan itu ya, hanya status pemasukan dan pengeluarannya saja, tidak ditampilkan keterangan atau datanya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita juga seperti biasa bisa mengupdate atau kita juga bisa menghapus data ini.
mungkin itu saja fitur backend atau fitur admin. Berdasarkan hasil pengujian yang kita lakukan tadi, sistem ini dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian kode programnya. Nah, bisa dilihat di sini ada tampilan sorter foldernya. Nah, untuk di bagian luar sini ini ada kode-kode khusus untuk bagian halaman publik atau halaman frontend-nya. Nah, di sini di dalam folder admin, nah ini khusus kode program untuk bagian admin yang tadi kita sudah jalankan. Nah, ini khusus untuk bagian halaman admin atau halaman backend-nya. Nah, di sini ada folder aset. Nah, di sini tempat untuk admin mengupload data anggota yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, ini folder foto yang admin upload tadi, jadi tersimpannya di sini. Nah, di sini juga ada gambar logonya itu sendiri. Nah, di sini di folder config ini ada kode khusus database. Nah, isinya yaitu untuk konfigurasi database dengan MySQL. Nah, ini tadi. Nah, karena nama database kita itu ini, nah, otomatis yang ditampilkan di sini itu sama ya, tidak boleh berbeda. Nah, kalau misalkan berbeda tentunya tidak akan terdeteksi. Jika koneksi database-nya berbeda atau gagal, nanti ada akan muncul kegagalan seperti ini. Jadi di sini ini adalah database dari sistem informasi tadi. Nah, datanya itu ada di sini. Nah, di sini juga ada file upload. Nah, itu tadinya itu harusnya sama ya di sini, tapi karena ada beberapa itu saya lupa, jadi dipisah. Nah, di sini itu ada file upload dari agenda kegiatan ya. Jadi yang tadi itu yang ini, nah, di bagian file kegiatan, si foto kegiatannya itu yang ini tersimpannya di sini di galeri. Jadi harus terhubung ke database juga untuk mengambil data yang tadi ditampilkan itu data anggota yang ditampilkannya itu hanya jumlahnya saja, dan juga sama di sini ada tampilan data inventaris dan juga ada tampilan daftar kegiatan. Di sini ngambilnya hanya dibatasi saja, hanya sampai 3. Seperti itu. Untuk di bagian teman kita seperti ini. Jadi data yang ditampilkan di halaman publik itu terhubung dengan database, jadi datanya itu mengambil dari database seperti itu. Nah, ini bagian aspek. Jadi
Data-data yang ini itu adanya di bagian ini, jadi hanya menampilkan total atau jumlah keseluruhannya saja. Begitu. Ini ada yang tampil yang ini. Coba masuk ke nah, di sini ada jadi angka, nama, NIM, prodi, jabatan, makanan, status wisata, dan upload fotonya. Nah, ini untuk bagian update. Ini di bagian komentaris sama ini. Nah, untuk data ini itu disamakan dengan database. Nah, di sana juga section admin. Jadi kalau misalkan belum login, ini tuh belum bisa diakses. Ini halaman ada program untuk halaman izin. Kita harus memasukkan username dan password. Jika sudah masuk, berarti sesinya aktif. Nah, jika logout maka status sesinya berhenti, datanya dihapus. Mungkin cukup sekian tampilan programnya. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk menggunakan sistem ini, kita bisa logout dengan cara seperti ini. Di sini ada tambah logout. Nah, jadi otomatis kita akan disuruh masuk lagi seperti itu. Sebagai kesimpulan, sistem informasi UKM Rambil Universitas Perjuangan ini telah berhasil dibuat sesuai dengan instruksi ujian akhir semester pemrograman internet, dan sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan UKM Rambil secara lebih efektif, efisien, dan transparan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau dalam penyampaian informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.